何もドキドキする。俺雫のこと好きかも。 Hai para pecinta film. Film kali ini dibintangi oleh Tao Tsuchiya, aktris Jepang yang sudah sering menjadi bintang di beberapa filmnya. Kali ini ia menjadi Shizuku Mezutane yang akan berakting bersama pria bernama Masaki Suda yang akan menjadi Haru Yoshida. Di sini Shizuku akan menjadi gadis siswi SMA yang sangat fokus dalam belajar, hingga ia menganggap tidak ada hal yang penting selain belajar. Tapi hal itu akan berubah saat ia bertemu Haru dengan karakternya yang nakal tapi baik hati dan juga sedikit manja. Nah, gimana keseruannya? Let's go! Bermula dengan Shizuku yang tak sadar selama ini ia memiliki banyak teman, tapi ia berfokus pada seorang pria bernama Haru Yoshida. Ia duduk di bangku SMA di sebelah Shizuku, tapi ia tak pernah hadir lagi setelah perkelahian sejak pertama ia masuk. Guru kelasnya ingin Shizuku mengantarkan berkas pelajaran untuknya. Ternyata Haru saat itu tinggal bersama pamannya. Dan Haru tiba-tiba menemui Shizuku karena Shizuku telah memberikannya berkas pelajaran. Itulah awal pertemuan mereka. Keesokan harinya Haru menemui Shizuku di sekolah. Di sini Haru terlihat seperti sangat baik. Bahkan ia memberi uang untuk teman-temannya. Hal itu menurut Shizuku salah. Karena mereka hanya ingin berteman dengan Haru karena uangnya saja. Saat di kelas, seorang pria bernama Sasayan menemui Shizuku. Sasayan meminta tolong kepada Shizuku untuk membuat Haru bisa ke sekolah lagi. Ia merasa hutang budi kepada Haru saat SMP. Saat itu Sasayan tak bisa menolong temannya yang diganggu, dan Haru yang melihatnya langsung membantunya. Setelah itu Shizuku mengantar berkas ke tempat Haru lagi, dan ia malah diajak pamannya Haru untuk berlatih memukul bola baseball. Saat itu Shizuku sadar bahwa kenakalan Haru hanyalah untuk menolong seseorang saja. Tanpa ia sadari di sana ada Haru yang mendengar pembicaraan siswa-siswa sebelumnya yang hanya memanfaatkannya untuk mendapat uang saja. Karena itu Shizuku sedikit marah kepada siswa-siswa tersebut dan Haru langsung datang mendengar Shizuku yang membelanya. Karena itu Haru mau kembali ke sekolah asalkan ada Shizuku. Dan Haru merasa bahwa ia menyukai Shizuku. ドキドキする。雫のこと好きかも。友達的な意味。性的な意味で。 Keesokan harinya Haru benar-benar pergi ke sekolah walaupun ia agak takut dengan siswa-siswa lain. Haru. Saat belajar, Haru malah iseng-iseng mengganggu Shizuku. Seharian ia lewati hanya untuk Shizuku saja. Ia tidak mementingkan hal lain. Shizuku? Sebelum pulang, Haru ingin ditemani ke suatu tempat makan. Tapi Shizuku menolak karena ia lebih mementingkan belajar. Saat itu tiba-tiba datang seorang gadis bernama Asako. Ia ingin Shizuku mau membantunya belajar. Tapi Shizuku menolak. Dan Haru malah senang-senang dengan Asako. Setelah itu mereka telah memulai ujian tengah semester. Shizuku bertemu dengan pria tajir yang juga pintar, bernama Yamaken, tapi ia tidak sebaik Haru. Saat nilai sudah keluar, Shizuku benar-benar kaget karena ia yang selama ini di peringkat 1 malah dapat peringkat 2.
Kagetnya lagi, malah Haru yang mendapat peringkat pertama. Shizuku pun mulai merasa tersaingi dengan Haru. Tapi Haru malah membuat hal aneh lagi. Ia membawa seekor ayam yang ia temukan sebelumnya. Mereka akan memutuskan membuat kandangnya dengan teman-teman yang lain dan membeli pakannya terlebih dahulu. Haru. Setelah kandangnya selesai, mereka benar-benar bisa merasa senang. Malam harinya, Haru malah ingin menginap di rumah Shizuku. Karena ia mendapat pesan bahwa kakaknya bernama Yuzan ada di tempat pamannya. Sepertinya selama ini Haru selalu menghindari Yuzan. Entah apa alasannya. Saat itu Haru benar-benar santai banget di rumah Shizuku, tanpa malu-malu dengan ayahnya Shizuku. Di sini Haru sadar bahwa Shizuku menggantikan posisi ibunya di sana karena ibunya sangat sibuk kerja, sedangkan ayahnya Shizuku hanya pengusaha yang gagal. Di sini terungkap bahwa Haru bisa mendapat nilai tinggi karena terinspirasi dengan Shizuku yang selalu belajar. Ternyata ada seorang gadis yang sepertinya menyukai Haru. Ia bernama Oshima. Haru selalu senang saat bersama Shizuku, dan saat malam harinya, sepertinya Asako memiliki perasaan terhadap pamannya Haru. Keesokan harinya Shizuku melihat kedekatan Haru dengan Oshima, dan ia sadar Oshima menyukai Haru, dan mungkin Shizuku cemburu. Oshima. Dan sebaliknya, Haru juga melihat kedekatan Shizuku dengan Yamaken, dan ia tak terima akan hal itu. Setelah itu terungkap bahwa masa lalu keluarga Haru kurang baik, dan ia merasa Shizuku bisa membuatnya bahagia seakan saat ia bersama ibunya. Setelah itu ternyata ada siswa lain yang menyukai Asako, tapi ia tak berani mengungkapkannya. Karena itu, Asako malah benar-benar mengungkapkan perasaannya kepada pamannya Haru. Ia tak sengaja mengatakan hal itu. Setelah itu ia ceritakan kepada Shizuku. Setelah itu, acara ulang tahun Shizuku tiba. Walaupun ia harus mempersiapkan acaranya sendirian. Saat itu Haru bertemu dengan Oshima, dan di sini Oshima sadar bahwa yang Haru sukai adalah Shizuku. Kembali kepada Asako, ia menyampaikan perasaannya lagi kepada pamannya Haru, tapi ditolak karena perbedaan umur mereka akan merepotkan. Di sisi lain, Shizuku sedang merayakan acara ulang tahunnya. Ia kaget dengan munculnya Haru yang sebenarnya ingin diam-diam memberi hadiah kepada Shizuku. Tapi malah ketahuan. Karena kehadiran Haru, Shizuku merasa senang walaupun ibunya tidak bisa hadir di sana. Dan setelah acara itu, Haru ingin Shizuku menghubungi ibunya untuk berbincang-bincang sedikit, walaupun itu mungkin bisa mengganggu pekerjaan ibunya. Karena itu, tiba-tiba Shizuku mengatakan bahwa ia menyukai Haru. Jana. Haru. Haru ga suki. Haru ga suki. Wakatta. Okasan. Setelah itu mereka benar-benar senang bisa menjalani hari-hari bersama. Tak ada hal lain selain menikmati kebahagiaan mereka. Hingga suatu hari, Shizuku baru sadar bahwa selama ini Haru juga belajar sangat serius. Hal itu membuat Shizuku semakin menyukainya. Setelah itu Yuzan menemui Haru yang ingin mengajaknya kembali ke rumah. Ia ingin Haru hadir saat acara ulang tahunnya, tapi Haru menolak. Shizuku yang mendengar hal itu pun menginginkan Haru datang ke acara tersebut. Alhasil Shizuku juga diundang. Saat acara ulang tahun, Haru benar-benar terpesona dengan kecantikan Shizuku saat itu. Dan saat acara ulang tahunnya, di sini terungkap bahwa Haru adalah anak orang kaya. Tapi Haru berlagak biasa-biasa saja. Dan di sini terungkap bahwa ayahnya ingin perusahaannya akan diteruskan oleh Haru.
Ternyata sejak kecil, Haru memiliki pikiran yang sangat pintar dan berbeda dari orang lain. Tapi saat ayahnya ingin ia meneruskan perusahaannya, Haru malah marah dan menolak. Di sini Shizuku sedikit kecewa kepada Haru, karena keadaan mereka terbalik. Shizuku sangat berusaha untuk mendapatkan kesuksesannya, sedangkan Haru malah menyia-nyiakan kesempatannya. Mendengar hal itu, Haru merasa Shizuku sama saja dengan yang lain, dan ia langsung pergi. Setelah itu, Yamaken malah mengungkapkan perasaannya kepada Shizuku, tapi jelas bahwa Shizuku menolak. Shizuku memutuskan untuk menemui Haru keesokan harinya dan meminta maaf kepadanya sehingga ia bisa bersama seperti biasanya lagi. Tapi keberadaan Haru benar-benar tidak ada yang tahu. Semua tempat yang pernah mereka kunjungi pun tidak ada Haru di sana. Hingga beberapa waktu telah berlalu, Shizuku hanya bertemu dengan Yamaken setiap harinya. Tapi hal itu tidak merubah perasaannya kepada Haru. Ini sekolah mereka pun telah selesai. Shizuku diminta untuk membawakan semua benda-benda milik Haru sebelumnya. Semua benda itu mengingatkan Shizuku kepada Haru. Shizuku benar-benar merasa kehilangannya. Dan saat di jalan, ia lagi-lagi bertemu Yamaken yang mengungkapkan perasaannya lagi. Tapi jawabannya tetap sama. Di sini Yamaken sadar bahwa cinta Shizuku kepada Haru tak bisa diganggu. Shizuku pun kembali bertemu dengan pamannya Haru untuk memberikan semua benda milik Haru. Dan lagi-lagi ia diajak berlatih memukul bola baseball. Walaupun sebelumnya ia tak berhasil, tapi di sini Shizuku berhasil memukul satu bola tepat sasaran. Dan ia mendapat hadiah. Tak disangka yang ingin memberikan hadiah itu adalah Haru. Dan ia bertemu lagi dengan Haru di sana. Shizuku sangat senang dan langsung memeluk Haru. Mereka pun akhirnya bahagia. Semoga yang nonton juga bahagia ya. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa lagi.